Oke, baik, puji Tuhan. Ada yang mau cerita? Silakan. Ayo. Perjalanan saudara adalah perjalanan kita bersama, ya. Karena Tuhan itu sedang memimpin umat, ya, memasuki satu apa namanya zaman yang baru, kan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi di sorga itu kan sebetulnya ya yang sudah mendahului kita, ya. Jadi saudara, kita yang di bumi ini adalah kelanjutan gitu, manifestasi. Jadi mereka yang ada di sorga yang sudah disuruh beristirahat gitu, ya, itu kan memperhatikan kita, ya, dan ya mereka hidup kembali di dalam kita. Jadi hidup kembali itu maksudnya adalah melanjutkan kehidupan. Jadi sekalipun mereka beristirahat dan memandangkan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, katanya, kan. Peperangan kan sudah dimulai sejak awal, kan. Peperangan itu perselisihan, gitu. Karena ingin menguasai atau mulai ada mempertahankan diri, gitu, ya. Jadi sejak Adam itu mengucapkan sesuatu yang menyalahkan perempuan itu pun jadi punya pemikiran negatif juga terhadap laki-laki, terhadap Adam itu. Karena perkataan itu kan di hadapan Tuhan, ya. Demikian juga kepada ular itu, kan. Jadi ketika saling menyalahkan itu jadi gambaran mereka terhadap Allah juga jadi salah, gitu. Jadi perjalanan saudara adalah perjalanan kita bersama. Jadi apapun yang saudara alami, gitu, kalau kita mau bersama-sama berjalan, kan, saya percaya kan setiap kita itu kenapa bisa hadir di sini, kan, karena ada sesuatu yang saudara tangkap di hati saudara yang paling dalam, bahwa suatu saat kita akan ada di zaman yang baru, yang berbeda dengan yang sekarang. Kan? Setiap hari kan kita sudah melihat kemunafikan, ya. Kita melihat ketidakadilan, ya, ketidakbenaran, dusta, mementingkan diri sendiri. Ya. Itu kan semua produk dari ciptaan yang lama. Tentu di dalam setiap hati kita ada kerinduan menantikan penyataan anak-anak Allah. Entah pun itu kita atau siapapun yang apa namanya, yang dikatakan sebagai orang anak-anak Allah tadi, ya, yang di Roma 8:19 itu, entah siapapun itu, semua kita merindukannya. Kita kan sudah nggak peduli entah kitakah itu, entah orangkah yang sedang kita nantikan, tetapi yang pasti itu adalah manusia di antara kita. Jadi kita tidak lagi memandang orang lain lebih tinggi, gitu, ya, tetapi menjadi saling menerima satu dengan yang lain.
saling menghargai satu dengan yang lain. Gitu. Itulah hasil dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah hasil harusnya dari persekutuan kita satu dengan yang lain. Jadi ibaratnya kita itu sedang ada di ruang makan keluarga bersama dengan Allah gitu. Seperti kemarin gambaran anak sulung dan anak bungsu itu ya. Yang ada bersama dengan bapaknya gitu. Kan entah siapapun kita kan ada yang jadi anak sulung, ada yang masih jadi anak bungsu gitu. Tetapi kerinduan Tuhan itu kan adalah menjadikan kita itu ya satu keluarga yang boleh saling menerima gitu. Ya, saling menerima, dan ketika kita saling menerima gitu, bukan berarti kompromi ya, tetapi karena tidak ada satupun yang sanggup melewati semuanya. Karena kan kita sekarang sudah banyak mengerti bahwa ternyata di dalam kita ini kita terikat dengan DNA nenek moyang kita juga. Mereka juga berjuang ingin hidup kembali gitu. Sehingga saudara, makanya setiap mereka itu menantikan pembebasan. Gitu. Bukankah mereka juga tidak memahami kenapa mereka seperti itu? Mungkin kan mereka juga bisa berkata, kami kan nggak pernah mendengarkan kebenaran seperti yang mereka dengarkan. Jadi mereka juga minta keadilan. Nah, dengan menyaksikan kehidupan kita ini, saudara, karena mereka juga mengalir di dalam kita. Jadi, sekaligus ketika Tuhan menguduskan kita, ketika Tuhan menguduskan seseorang, maka pasti terjadi kekudusan gitu, bagi yang lain. Gitu. Nah, itulah yang saya katakan sama saudara bahwa kita ini jalan kita masing-masing itu gitu ya. Dalam perjalanan kita ya, dalam perjalanan ini. Jadi ibaratnya kita ini satu rombongan yang sangat besar sekali. Hendak menghadap Allah di Sion katanya. Kaki mereka makin lama makin kuat gitu. Ya, mereka berjalan pada tempatnya. Tidak berdesak-desakan, teratur. Ya, bertolak belakang dengan orang dunia ini yang saling bersaing satu dengan yang lain. Pengen lebih cepat. Nah, jadi saudara, dari perjalanan kita bersama-sama, ya, satu nasihat bagi kita, belajarlah merenungkan perjalanan saudara. Karena perjalanan saudara itu adalah perjalanan Tuhan dalam hidup saudara. Setiap firman yang kita dengar dan kita akui dan kita percayai diam-diam dalam hati kita gitu ya, itu mengerjakan sesuatu di dalam kita. Ketika kita mempercayai Tuhan, ya, dalam hidup kita, kita menerima Dia. Dengan menerima perkataannya saja, itulah yang membuat Tuhan ada tempat di dalam hati kita. Pasti kita merindukan sesuatu yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Pastilah demikian. Namun kan karena tipuan-tipuan si jahat membuat kita teralihkan pandangan kita dari Dia. Sehingga kita tetap di dalam pola pikir kita yang lama. Karena zaman yang baru itu tidak kelihatan secara nyata. Kapan
mulainya gitu kan. Kita tidak tahu. Ya. Di satu sisi kita boleh berkata bahwa kita sedang memasukinya, tetapi secara keseluruhan belumlah dimulai secara keseluruhan gitu, bersama-sama. Itu sebabnya. Jadi karena zaman baru itu bukanlah pengalaman satu orang atau satu generasi. Itu pengalaman bersama-sama. Tua, muda, besar, kecil. Ya kan? Mereka akan diajar oleh Allah. Itulah zaman yang baru yang sedang kita masuki. Jadi kalau dikatakan hari Tuhan itu selalu baru, kasih Tuhan selalu baru, itu adalah bagian kecil setiap hari yang kita lewati. Namun ada namanya dekade setiap 10 tahun atau windu gitu kan, atau abad gitu. Nah, itu gambaran-gambaran besar. Bahkan ada namanya 1000 tahun gitu. Jadi kita segera memasuki yang namanya kerajaan 1000 tahun. Walaupun secara pribadi kita sudah boleh mencicipinya. Sudah boleh, sudah mulai. Kita boleh mencicipinya. Jadi kita sudah diperlihatkan gambaran-gambarannya dalam perjalanan kita ini. Jadi sudah ada jadi sampai kepada puncaknya itu kita diizinkan mengalami supaya apa? Supaya kita itu ada semangat untuk mencapainya. Karena memang tanpa kita sadari dunia ini selama ini terlalu dalam mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita lebih tertarik kepada dunia ini daripada kepada kerajaan sorga. Bahkan kerajaan sorga itu sudah dibuat menjadi sesuatu yang entah berada di mana. Sudah sangat jauh. Jadi dari berita-berita yang kita dengar, tidak membuat kerajaan sorga itu nyata, real. Jadi hanya orang-orang tertentu, mungkin yang pernah dibawa ke sorga, yang pernah melihat sorga, yang pernah bermimpi tentang sorga, yang mengalami pengalaman supranatural tentang sorga. Sementara orang-orang hanya membicarakan tentang keberhasilan di dunia ini, gitu. Sehingga itu menarik perhatian kita. Sehingga kita pun ikut-ikutan kan. Terbagilah hati kita antara kepada dunia dan kepada Tuhan. Dan itu cukup dalam. Cukup dalam menarik perhatian kita. Itulah yang membuat kita itu tidak terus punya semangat untuk apa yang disediakan oleh Tuhan gitu di masa depan. Ya, jadi semua kita ini akhirnya terikat satu dengan yang lain. Di satu sisi kita mendapatkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersemangat. Kita, wah rasanya kita dekat sekali dengan Tuhan. Nah, waktu kita dekat sekali dengan Tuhan, hal negatif yang terjadi dalam kita yang dekat dengan Tuhan, itu kita memandang rendah yang lain. Itu hal negatif. Ya, hal positif juga membuat kita sih semakin, karena sudah lewat pengalaman yang panjang ya, kita itu menjadi berhati-hati. Kita tidak mau lagi melepaskan itu. Itu pasti yang terjadi.
perjalanan berikutnya. Karena kita sudah pernah mengalami hal-hal yang indah juga seperti ini dulu gitu. Cuman kan enggak bertahan lama. Tetapi kali ini yang kita alami itu cukup bertahan lama gitu. Ya, cukup bertahan lama, cukup lama kita istilahnya benar-benar menikmati sesuatu yang segar setiap pagi. Apa yang kita dengar gitu. Dalam pengalaman kita setiap hari pun kita boleh mengalami kedekatan dengan Tuhan itu tak pernah seperti ini. Durasinya sudah lama gitu ya. Kayaknya benar-benar dia nyata sekali setiap hari. Nah, jadi kalau kelompok yang pertama tadi yang apa namanya bisa itu yang negatif ya. Tapi saudara itu masih di apa namanya ditoleransi Tuhan juga. Hal yang itu gitu. Tidak masalah bagi dia karena memang ya kenyataannya demikian gitu. Tetapi minimal kan kita sudah datang kepada Tuhan. Gitu. Itu sudah cukup menyenangkan bagi Tuhan gitu. Sudah cukup gitu karena kita sudah mulai lebih tertarik, berarti kan kita sudah memberikan berapa persen dari hati kita kepada Tuhan gitu. Perhatian kita. Nah, itu sebabnya permintaan Tuhan dari kita itu tidak terlalu tinggi sebetulnya. Tapi ingat awalnya. Tapi kalau tidak ada awalnya ini, tidak ada yang sekian persen ini, dia nggak bisa menolong kita, itu maksudnya. Kan ada orang yang beritakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Yang diminta dari kita itu 100% katanya. Ada yang pernah mengkhotbahkan itu ya. Kalau iblis sedikit aja diminta katanya. Kalau dia mengharapkan kita 100%, itu adalah apa namanya ya, roh Taurat kuat di sana gitu. Roh Taurat kuat di sana. Tapi perjalanan kita berikutnya, kita ini sudah ada di generasi di mana kita tinggal di apa ya, seperti air bah gitu. Kita sudah hampir tenggelam gitu. Mungkin nafas terakhir lah gitu. Mungkin lambaian tangan terakhir. Jadi yang pertama, yang paling dibutuhkan itu adalah ada lambaian tangan gitu dari yang kita tenggelam gitu. Lambaian tangan keluar sedikit itu supaya tim SAR itu bisa menemukan kita. Nah, itulah yang diharapkan Tuhan bagi kita yang dijadikan dia menjadi tim SAR gitu. Untuk juga melihat sekeliling kita gitu. Karena kan hati Tuhan kan tidak akan pernah puas kalau apa yang sudah direncanakan dia itu digenapi. Coba kita buka dulu ayatnya ya. Dari Zakaria pasal 13. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Zakaria 13. Ya. Baik. Saudara dengarkan saja ya, saya tidak sempat share ini. Hai pedang menimpa umat baru gitu ya. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ya, di seluruh negeri. Demikianlah firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Jadi saudara,
malapetaka besar yang akan terjadi di depan kita itu sebelum memasuki zaman baru atau kerajaan 1000 tahun gitu, yang dikatakan itu akan dilenyapkan 2/3, 70%. Di seluruh dunia itu masih 40%, belum mencapai 40%. Ya, ini firman Tuhan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan seperti ini, kita tidak boleh, oh itu orang itu yang masuk di situ. Lalu kita mengatakan diri kita yang 30% di situ ya. Nah, dikatakan 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Jadi akan ada satu malapetaka besar. Sebelum memulai the real, ya, zaman yang baru itu. Jadi sampai 2/3. Kalau di sorga itu 1/3 kan, ceritanya kan yang tinggal 2/3 gitu. Berarti kayak memenuhi kuota ya, 2/3 di sorga, 1/3 dari bumi gitu. Kan kebalikan kan, kalau yang di sorga itu kan waktu iblis itu kan diseret kan 1/3 kata yang diseret kan, ya nggak? 1/3 dari malaikat. Kalau di sini 2/3, ya kan? Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Lalu lihat ini ayat yang terakhir. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Jadi baik yang tinggal hidup atau yang binasa itu sebetulnya sama-sama mengalami juga ya. Kalau yang 2/3 tadi kan binasa katanya. Tapi kan kemarin-kemarin kan kita sudah belajar tentang binasa itu. Apakah mereka langsung tidak ada lagi? Tidak ada kan, tidak kan? Mereka kan masuk ke dunia yang lain. Dunia orang mati misalnya. Mereka kan masuk di situ. Sekarang kan gambaran kita itu tentang kematian, tentang alam roh, kan tidak samar lagi. Kita sudah belajar selama ini tentang alam roh. Alam roh itu nyata kan gitu. Dunia orang mati itu nyata gitu. Kita sudah belajar selama ini. Berarti kan dalam pikiran kita ini tentang alam roh tidak samar-samar lagi. Tentang keluarga kita yang sudah meninggal juga tidak samar-samar lagi kan. Nah, saudara, apa yang mau Tuhan sampaikan dari menyampaikan ayat ini, saudara? Yang mau dia sampaikan adalah supaya kita generasi, kalau boleh kita katakan kita sudah generasi tua juga sekarang dibandingkan dengan anak-anak kita. Setiap generasi yang lahir, saudara, itu menjadi generasi yang lebih baik gitu. Mengingat pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan itu membuat generasi itu menjadi lebih baik, menjadi lebih baru. Tetapi tentu generasi sebelumnya itu bertanggung jawab terhadap generasi berikutnya. Gitu. Itulah kita. Kan kalau di waktu yang lalu kan boleh dikatakan kita tidak pernah mendapatkan pengertian tentang yang mati akan hidup, yang hidup selama-lamanya gitu.
Selama ini walaupun ayatnya sudah ada di Alkitab, tapi kan nggak ada yang menerangkan kepada kita bahwa akan seperti itu. Yang mereka ceritakan adalah pengangkatan. Kamu tidak akan mati semua. Kamu akan diubah dalam sekejap. Sehingga, tapi what next setelah pengangkatan kan nggak tahu. Mereka hanya menghibur, oh ketika terjadi bencana apa gitu. Ketika terjadi segala sesuatu yang mengerikan. Yang ada, angkatlah kami Tuhan, datanglah segera, jemputlah kami sudah rindu. Tapi begitu rendah, kembali mengasihi dunia. Tak pernah hidup di hadapannya. Berarti kan orang-orang percaya selama ini hidup di padang gurun terus kan? Nggak pernah memasuki tanah perjanjian. Kalau mereka lagi diberkati, oh mereka bilang, oh kami lagi menikmati tanah perjanjian. Lagi nampaknya lagi enak gitu ya. Sukacita terus gitu ya. Itu rasanya sudah di tanah perjanjian. Tetapi begitu terjadi lagi kegoncangan, tak ada kekuatan menghadapinya. Selalu mengharapkan kekuatan supranatural dari luar untuk membantunya. Berarti saudara, kalau seseorang masih punya konsep seperti itu, berarti tak ada pertumbuhan di dalam dia. Tak ada pertumbuhan Allah. Pertumbuhan Allah yang bagaimana? Keberanian, keteguhan hati, ya kan? Kasih yang berlimpah gitu. Ketenangan, kemantapan gitu. Berarti kan itu tidak ada. Ketika terjadi goncangan, tetap tergoncang gitu. Tetap ada rasa was-was, rasa khawatir gitu. Ya. Nah, jadi saudara, dengan menyampaikan ini saudara, apa yang saudara pikirkan tentang ayat ini? Itu ditanya oleh Tuhan dalam hati saudara. Biasakanlah seperti itu gitu. Ketika mendengarkan sesuatu. Karena sekarang kan Tuhan yang sedang ngajar kita. Ya saudara mesti punya pemikiran seperti itu ya. Karena apa yang kita percayailah yang terjadi kepada kita. Dan memang kan ada ayatnya bilang begitu. Kalau Tuhan katakan, saudara sudah mendengar hari ini, tapi seperti yang dikatakan dalam Alkitab, jangan keraskan hatimu. Berarti kemungkinan seseorang untuk mengeraskan hati tetap di pola yang lama ada gitu. Kan kalau Tuhan sendiri yang mengajar, itu kan berbeda dengan manusia. Dia mengajar itu membuat jelas sekali. Tetapi kejelasan yang kita peroleh, itu memang agak sulit untuk kita ajarkan gitu. Karena memang harus demikian. Tetapi kita nggak bisa pungkiri, kita itu jelas rasanya. Terbukti dari mulai bertumbuhnya ketenangan kita. Kan kita nggak bisa pungkiri kebahagiaan kita. Mulai kita menjadi hati-hati, menjadi dewasa dalam bertindak gitu ya. Dalam menjaga perkataan kita juga, menjaga sikap kita. Itu pasti sudah terbentuk dengan sendirinya. Nah, itulah pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi saudara, biasakanlah ketika mendengarkan sesuatu perkataan itu, renungkan gitu. Apa ya yang kita tangkap? Kalau ada hal yang negatif, yang negatif terhadap itu, ingat kembali esensinya Tuhan. Esensi Tuhan itu kasih. Bukan penghukuman. Dia bukan sadis. Sadis itu iblis. Pemarah itu iblis.
Jadi dia itu murka atau mengutuk kita bukan untuk kehancuran kita. Jadi di sini saudara mesti melihat esensinya Tuhan supaya tidak terkotori. Makanya ketika orang Samaria tidak mengizinkan mereka lewat dari kampungnya, Tuhan kan tidak marah. Tuhan tidak seperti Elisa atau Elia yang ketika dikata-katain turunlah botak, marah langsung. Nah, pada waktu itu mungkin tidak tidak kita melihat bagaimana proses Tuhan terhadap nabi itu, saudara. Tetapi pelajaran berikutnya, waktu Yakobus dan Yohanes, Tuhan menegur. Jadi waktu Tuhan menegur Yohanes dan Yakobus itu, kamu tidak tahu roh apa yang ada padamu. Itu tepat sedang menegur Elia atau Elisa berikutnya. Tepat menegur mereka. Jadi ketika Tuhan menegur Petrus, itu juga menegur kita di masa depan. Jadi ketika kita hidup sekarang gitu, ketika kita berusaha mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku akan berikan segalanya. Aku akan berikan nyawaku gitu. Maka perkataan yang dulu kepada Petrus itu seperti benar-benar terngiang kayak nyata gitu. Nah, seperti itulah Tuhan sebenarnya, yang sebenarnya itu. Jadi dia itu Alfa dan Omega. Jadi walaupun dia berurusan dengan murid-muridnya dulu 2000 tahun yang lalu, dia tepat berurusan dengan kita sekarang. Makanya dikatakan aku berdoa untuk orang-orang yang karena pemberitaan mereka katanya, pemberitaan murid-muridnya. Nah, jadi perhatikan di situ. Jadi apa yang sedang dikerjakan Tuhan kepada kita sekarang ini, saudara, itu juga menjadi pekerjaan Tuhan bagi mereka. Jadi walaupun mereka beristirahat dalam arti begini, sudah lihat nih sekarang aku yang bekerja ya, sudah cukup. Terima kasih untuk pekerjaan kalian semua. Ya, oke. Sekarang lihat. Makanya kan ada gambaran berikutnya. Jadi begitu mereka dapat mahkota di sana. Lalu mereka melihat kembali pekerjaan Tuhan berikutnya. Sehingga apa yang sudah mereka dapatkan, itu mereka lepaskan, bahkan mereka lemparkan lagi. Karena apa? Aduh, gak layak lah. Coba saudara pikir, layak gak kita pakai sesuatu? Sementara kita melihat yang memberikan mahkota itu, yang harusnya menjadi pusat perhatian, ternyata dia disembelih. Bagaimana mereka tega duduk di tahta mereka. Sementara melihat kita dalam penganiayaan yang luar biasa, kesusahan besar yang mereka khotbahkan dulu, yang mereka nubuatkan dulu, kamu akan mengalami kesusahan besar katanya. Tegakah mereka duduk di tahta mereka sementara melihat Tuhan mereka turun tahta? Tegakah? Mungkinkah kita duduk-duduk lalu melihat bos kita bekerja? Mungkinkah? Mana mungkin. Nah, jadi kira-kira seperti itulah perjalanan kita bersama-sama. Makanya saudara, kalau misalnya saya katakan ayo cerita gitu, ayo cerita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi seperti Tuhan menunggu kita bercerita.
Karena nanti saudara, kitalah yang menjaga zaman baru itu. Kan ceritanya kan di penghujung kerajaan 1000 tahun kan dilepaskan lagi. Sekali lagi kan. Jadi umat yang akan memasuki ini bukan umat yang tidak punya pengetahuan atau pengalaman. Kita ini punya pengetahuan dan pengalaman. Dan kita harus saling bahu-membahu, menguatkan satu dengan yang lain. Kan kita tidak tahu ke depan siapa yang tersingkir, siapa. Kita kan tidak tahu. Oh, di sini dibilang kok di awal itu, hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib dengan kepadaku. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. Dan kita sudah mengalami bagaimana guru kita meninggalkan kita. Rasanya seperti tercerai berai. Dan kita sudah mengalami keluar dari penggembalaan gereja yang besar. Jadi kata bunuh di sini, kan kita sudah tahu bunuh itu kan bukan mati, itu apa sih mati gitu kan. Sekarang kita sudah mengerti apa itu mati. Jadi ada yang dikatakan dia masih hidup, ternyata sudah mati. Mati itu kan terhilang di dalam dunia. Tak punya lagi tujuannya Tuhan. Seandainya para gembala-gembala kita dulu mengerti tujuan yang esensi daripada kehidupan rohani, tentu mereka tidak akan membiarkan orang-orang terpenjara oleh dunia ini. Tentulah mereka tidak akan mengabarkan tentang keberhasilan dunia seandainya mereka masih hidup. Gitu. Yang hidup itu kan yang punya hidupnya Allah. Yang mereka bagikan adalah kejujuran. Gitu. Kadang ngomong di mimbar begini, tapi pada kenyataannya kan tidak begitu. Kan karena kita muaklah dengan hal seperti itu, maka kita memulai dulu pelayanan ini. Dulu. Terus nyari yang ditembesi. Kan karena kita melihat figur di dalam guru kita dulu. Wow, yang lembut mengajarkan kita mendengar suara Tuhan. Yang ada dalam hati kita adalah bagaimana hidup di hadapannya. Lalu Tuhan mengizinkan, bunuhlah gembala, orang yang paling karib denganku, katanya. Dari mana kita pernah mendapatkan pengajaran tentang bagaimana chatting bersama dengan Bapa? Lalu sekarang kita dibawa kepada pengalaman yang lebih dari situ, setiap hari lagi. Kalau dulu kan paling setiap bulan. Kita mendapatkan pencerahan-pencerahan gitu dari seminar-seminar yang beliau ajarkan kepada kita. Tapi sekarang setiap hari kita diajar gitu. Ada orang yang dipakai oleh dia. Tapi orang ini pun sudah mulai belajar gitu. Kan pengalaman. Nah, jadi saudara, pengalaman satu orang ini dipakai dia untuk menjadi pengalaman kita bersama. Nggak lagi egois gitu. Karena nggak mungkin seseorang bisa mencapainya. Karena kan yang dipercayakan kepada kita kan luas sekali. Saudara boleh bayangkan orang-orang yang ada di gereja yang besar itu, bagaimana menangani mereka kalau misalnya nanti terjadi yang seperti ini kepada mereka. Kan mereka itu semua kan tetap ada di sana karena masih ada idola yang mereka tanpa sadar sudah mereka sembah gitu. Walaupun ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan bertentangan dengan
sebetulnya yang mereka lihat dalam diri gembala mereka. Tapi karena mereka silau dengan wibawa daripada pemimpin mereka, mereka tidak bisa. Saudara, ketika saya coba merenungkan ini ya, ini secara pribadi. Tapi saya terus diajar gitu, karena kan ini kan ceritanya pemisahan nih, 70%, 30% kan ceritanya kan. Lalu saya bilang, jadi Tuhan, teman-teman saya yang dulu gimana ya? Karena waktu itu saudara, jelas sekali kami sama-sama cari Tuhan. Dan kami sudah tiba pada satu posisi, memang harus dari kami cari Tuhan itu saudara, bersama-sama setiap hari itu. Memang harus masuk ke zaman yang baru. Tapi waktu dekat harus mengambil keputusan keluar. Jadi sudah mulai saudara. Wah, jadi mereka pun istilahnya sudah mulai tercium lah ceritanya. Mau kepada pemimpin gitu. Jadi mulailah dari situ, mulai akhirnya mereka nggak kuat gitu. Karena mikirin perut gitu. Jadi saudara, tapi karena pada waktu itu sayalah pemimpinnya gitu kan. Jadi itu ya akhirnya saya saja yang keluar gitu. Yang lain tetap di situ gitu. Tetapi hanya karena apa? Hanya karena nggak nggak rela kehilangan nyawa. Jadi kayak Tuhan ingatkan begitu. Ya. Jadi begitu keluar itu sampai kalau bisa lolos dengan sekarang itu kan terus berjalan, pastilah saya yakin mereka terus akan perhatikan hidup saya. Pasti. Masih hidup nggak dia ya? Ya. Karena selalu dulu kalau saya ingat itu, selalu ada dikirim orang-orang yang untuk kayak bawa saya, tarik saya kembali gitu ke sana. Gitu. Jadi ketika saya sakit, ketika apa saja, mereka perhatikan gitu. Karena kata-kata saya yang dulu itu, ketika saya bilang, bukan Bapak yang kasih saya makan, tapi Tuhan, itu sangat menggetarkan. Dan saya yakin, pasti itu akan tersimpan perkataan itu. Karena saya tahu bukan perkataan saya, itu perkataan Tuhan. Sehingga saudara, pasti dengan diam-diam, di tengah mereka kekeringan akan hidupnya Tuhan, pasti mereka melihat, memandang, masih hidup nggak orang itu. Pasti begitu. Pasti mereka nggak bisa pungkiri bahwa mereka tak punya hidup lagi. Mereka pengen keluar dari situ, tapi nggak bisa. Nah, jadi saudara, cara kita memandang ayat ini, mari kita selesaikan ya. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Ingat nggak kemarin? Kitab Maliaki kan? Yang dia bilang dengan tiba-tiba dia datang ke bait sucinya. Ya kan? Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Kita merasakan itu, saudara. Rasanya. Saya secara pribadi, saya sudah ungkapkan bagaimana perasaan saya ketika berguling-guling dengan pedang itu. Saya harus ceritakan itu, dan ternyata waktu saya ceritakan, saudara, ternyata itu ada baiknya untuk saya. Ketika saya ceritakan itu, gambaran berikutnya tentang penghakiman Tuhan itu menjadi begitu jelas.
bahwa ternyata penghakiman Tuhan itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Ternyata tetap esensinya adalah kasih. Jadi termasuk yang tadi yang di atas itu, yang 70% itu, saudara. Kan berikutnya kalau kita lihat ketika banjir, kan waktu Tuhan turun ke dunia orang mati. Kan dia menolong juga orang-orang yang mati di banjir Nuh itu kan. Ketika turun dia ke dunia orang mati itu. Dia sampaikan kabar baik. Dia selamatkan juga mereka. Ya, lihat. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nah, jadi saudara, mari perhatikan. Jadi yang sepertiga itu pun, mereka itu dimurnikan dan diuji seperti memurnikan perak dan seperti seorang menguji emas. Itu semuanya pakai api. Nah, jadi jangan bayangkan api itu hanya sekedar penderitaan. Tetapi segala sesuatu yang diizinkan terjadi, perhatikan gejolak hati kita. Nah, seperti yang kemarin kan. Lalu tadi malam juga saya mimpi nyata juga. Sampai membuat saya itu, masa sih seperti itu sih saya gitu. Jadi saudara dalam satu ibadah itu, saya sebetulnya masa sih yang seperti ini saya ceritakan juga gitu. Tapi jadi seperti ini di dalam hati saya. Kalau saya ceritakan, apa tanggapan orang ya? Tapi kalau saya nggak ceritakan, berarti saya sedang berusaha menjadi lebih baik di hadapan saudara. Kalau saya menutupinya. Gitu. Nah, jadi dalam mimpi ini, saudara, kita dalam satu ibadah gitu. Satu ibadah. Jadi kita itu seperti rasanya seperti kembali ke belakang gitu. Tapi dalam itu saudara saya dalam keadaan tidur gitu, pas udah mulai ibadah itu saya kayak buru-buru mau pakai baju saya gitu. Dan istri saya kasih dasi yang kayak gimana gitu ya. Dan waktu itu baju saya sepertinya nggak bersetrika gitu. Jadi nampaknya, waduh, itu saya seperti pakaian itu tidak sebagaimana harusnya gitu. Dan ketika kita mulai ibadah itu kayak kacau gitu. Terus yang worship leader itu bukan dari antara kita gitu ya. Tapi saya tahu saya yang bertanggung jawab dalam ibadah itu gitu. Tapi bukan di tempat ini gitu. Dan ketika mulai gitu, di sebelah juga ada ibadah gitu. Jadi kita kayak nyewa satu tempat. Tempat itu ketika dia si apa namanya orang yang bertanggung jawab gedung itu bilang, oh ini dari mereka kasih alat-alat yang kita pakai itu, tapi suaranya nggak bagus gitu. Terus worship leader ketika mulai mimpin, dia tanya saya, nanti gimana ya Pak? Itu lagi dalam keadaan ibadah gitu. Habis lagu kedua, persembahan ya Pak gitu. Waduh, saya lalu bilang, jadi kita kayak kembali, oh nanti setelah ini nanti buat ada kantong persembahan gitu. Setelah ini. Lalu setelah itu selesai gitu, itu suaranya kemana gitu, kayak kacau gitu. Lalu tiba-tiba berganti lagi adegannya, si worship leader tadi itu kok kayak apa? Dia pakai kemeja tapi ya, ganti pakaian gitu loh.
Dia ganti pakaian, pakai kemeja, terus dia pakai celana pendek gitu. Loh, gimana ini? Tapi dalam hati saya, kok, oh coba lihat. Tiba-tiba dia berubah gitu. Nggak pakai baju lagi, cuma pakai celana pendek. Kayak mau ini lagi, tapi dia acting gitu. Jadi kayak roh yang di dalam dia itu menampilkan diri. Ya, menampilkan diri, lalu ketika saya lihat dia, saya apa namanya menghardik gitu ya, keluar dari dalam. Tapi kayak nggak ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi dia berubah jadi kayak binatang gitu ya. Berubah kayak binatang gitu, saya apa namanya saya pegang gitu, lalu saya lemparkan gitu. Berubah lagi bentuknya gitu. Cuma dia bilang, pergi kau, pergi kau, pergi kau. Dia teriak sama saya. Lalu saya taruhkan tangan saya di mulutnya gitu. Itu saya terbangun. Saudara, ketika saya terbangun itu saya begini saudara. Tiba-tiba semua pengalaman saya yang selama ini rasanya dekat dengan Tuhan itu rasanya kok gimana ya? Jadi ketika mau memulai tadi ini saudara, saat teduh kita Zoom kita ini, ada dalam hati saya gini, ini gimana ya? Kok rasanya damai yang selama ini saya punya gitu, ketenangan, keteguhan hati, kok hanya dengan mimpi seperti itu saya merenungkannya gitu. Seperti inikah hidup saya Tuhan? Lalu semua yang tadi itu di mana ya? Yang selama ini yang ini. Nah, jadi saudara, setelah itu saudara saya renung, saya ini ya. Karena dari jam itu kan saya terbangun eh, setengah dua, jam dua, setengah dua ya. Setengah dua. Nah, waktu bangun itu saya doa sebentar, tapi mungkin tertidur lagi. Disitulah mimpinya gitu. Lalu jam setengah empat saya bangun lagi. Disitulah saya yang merenungkan gitu. Ya, dalam suasana seperti itu, saya merenungkan seperti itukah? Lalu gimana dong? Perjalanan kami berikutnya ini gimana? Bagaimana Tuhan dengan janjimu bahwa seperti yang kau katakan kemarin, engkau menunjukkan kemarin bagaimana jiwa-jiwa itu datang. Lalu, apakah engkau sedang menunjukkan bahwa kalau mereka datang, siapkah kami gitu? Bagaimana dengan mereka itu yang membawa roh-roh asing yang kotor, yang najis? Apakah kita siap menampung mereka? Saudara, disitulah saudara saya mulai memandang kembali, diingatkan esensinya Tuhan. Tahukah saudara, dengan menunjukkan itu kepada kita, saudara, kepada saya gitu, yang sedang dimaksudkan itu sebetulnya inilah pekerjaan si jahat gitu, yang sedang dimusnahkan dia. Jadi segala sesuatu yang najis tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaannya lagi. Jadi yang sedang Tuhan bangun, zaman baru yang sedang kita lihat ini. Di satu sisi saudara, ada zaman baru yang nanti. Ya, kerajaan 1000 tahun yang akan kita masuki, yang memang akan melewati ini. Kalau dikatakan seluruh negeri tadi, itu seluruh bumi. Kita melihat tanda-tandanya. Itu menjadi nyata. Bagaimana Pak Presiden kita ini kemungkinan besar dari, kalau kita lihat perjalanannya ya, kalau kita melihat bagaimana setelah saya dari Indonesia, dia itu akan memimpin dunia. Kalau kita lihat ya perjalanannya. Dan dialah yang mengatakan karena tidak ada jadi kalau di bangsa kita sudah sampai berapa persen gitu,
Tapi seluruh dunia 40% pun nggak tercapai. Jadi dia itu sedang maju dan mulai pemimpin bangsa-bangsa mendengarkan dia. Dari mau dia mencapai dalam waktu dekat ini mencapai dunia itu 40%. Nah, jadi boleh kita lihat saudara. Pasti akan terjadi percepatan. Setelah 40% mencapai 70%. Nah, saudara, Tuhan tunjukkan ini dengan ayat ini gitu. Tapi tetap kita lihat esensinya Tuhan dalam hal ini. Karena kan yang 30% juga itu sedang juga dimurnikan dengan api dan diuji seperti seorang menguji emas. Jadi saudara, apa yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita? Saudara, disinilah kita benar-benar harus merenungkan perjalanan hidup kita. Jadi, jangan lagi mau kembali ke belakang. Dalam arti begini, kalau saudara sudah didapatkan oleh Tuhan, masalah penghidupan kita itu sudah pasti dijamin oleh Tuhan. Dijamin dalam arti begini, bukan bukan selalu ada makanan, bukan itu maksudnya. Tapi makanan kita itu sudah dialihkan kepada makanan yang tidak dikenal oleh orang selama ini. Sehingga kita tidak lagi akan tergoncang dengan apapun yang dibuat oleh dunia ini terhadap kita. Karena makanan kita sudah mulai berbeda. Dan keteguhan hati kita pun sudah mulai berbeda. Jadi kalau saudara mungkin masih ada tergoncang sedikit dengan, oh ya orang ini bilang kayak gini, jadi gimana dong? Saudara tetap tenang saja. Tuhan sendiri pasti menjelaskan kepada saudara. Pasti. Jadi peganglah apa yang ada padamu. Karena saudara kalau kita tidak pegang apa yang ada pada kita tidak punya gairah lagi untuk menjalani selanjutnya. Seperti yang saya katakan tadi, itu seperti perumpamaan kecil. Kalau saya tertuduh dengan perkataan si jahat, oh kehidupanmu masih kayak gitu. Kamu masih compang-camping, pakaianmu masih seperti itu. Maka kita jadi nggak punya semangat. Oh ternyata kamu nggak punya kuasa kan? Coba lihat ketika kamu melakukan itu. Roh yang itu nggak tunduk sama kamu. Tetapi kalau kita kembali memegang, kita pegang kembali apa yang ada pada kita. Perjalanan panjang yang kita lewati, yang kita jalani. Kita pegang teguh. Tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tak ada kan? Dialah yang menjamin hidup kita. Dialah yang memegang tangan kita. Bukan kita malah. Sehingga dikatakan tadi, mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Jadi ibaratnya kan yang tahu apakah waktu pemurnian itu sudah cukup bagi kita kan yang tahu Tuhan, atau sampai berapa lama. Atau yang mengatur volume apinya kan Tuhan. Karena dialah tukang pemurni logamnya. Dialah tukang pemurni peraknya. Dialah tukang penguji emasnya. Bukan manusia, bukan kita. Dia. Berarti begini saudara. Ketika dikatakan memanggil namanya,
Dan aku akan menjawab, katanya. Berarti Allah itu sedekat ketika kita memanggil namanya. Tuhan. Dia nggak ada di tempat yang sangat jauh sekali sehingga kita harus berteriak. Dan karena kita mau diuji oleh dia, kita rela diuji. Tak ada lagi di dalam diri kita itu pembenaran, merasa diri lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain. Itu tandanya kita sudah dimurnikan oleh dia, gitu. On progress. Gitu. Dan dia pasti berhasil dengan pekerjaannya. Gitu. Dia bukan seperti orang lain dia bukan seperti manusia yang harus trial and error gitu, bukan. Dia pasti berhasil. Harus seperti itulah kita memandang Tuhan. Kita tidak memandang lagi diri kita yang sudah dirusak oleh iblis ini, saudara. Tapi kita memandang Tuhan yang berhasil memurnikan kita. Kita tidak lagi menyalahkan siapa atau enggak. Karena mereka juga adalah diri kita. Daud tanpa Goliat tidak sampai ke istana. Jadi yang terjadi di seputar kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, itu semua baik adanya. Jadi ketika diizinkan, semua itu memproses kita seperti api. Pastilah demi kebaikan kita. Jadi ingat kembali esensinya Tuhan. Jadi pegang apa yang ada padamu. Ini perjalanan yang panjang. Ini perjalanan yang sangat berharga. Semua hal yang sekarang ini sudah dalam perjalanan ini, itu menjadi kenangan. Jadi kan kita tidak tahu. Oh, dia bilang kok bunuhlah gembala. Bangkitlah terhadap gembala, terhadap yang paling karib kepadaku. Yang paling karib. Pedang itu disuruh bunuh dia. Pedang itu sebetulnya kan firman. Saudara, bahkan dia sendiri rela kan sebetulnya dibunuh demi kita. Jadi semua itu adalah pekerjaannya Allah. Jadi kita mesti benar-benar memperhatikan pekerjaan Allah ini. Bukan menyalahkan lagi. Jadi kata kutuk yang kepada Adam itu, saudara, sekarang kita nggak boleh memaknai itu negatif. Justru harus positif. Dari situlah mereka bisa mengenal Allah yang sesungguhnya. Iya, dengan apa yang kita alami. Nampaknya menurut orang kita terkutuk mungkin. Bukankah itu dialamatkan kepada Tuhan? Bagi kita dia seperti terkutuk. Tapi kutuk kita lah yang ditanggungnya, katanya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ketika Tuhan perhadapkan, kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Dua-dua itu, saudara, diperhadapkan. Tetapi kau enggak tujuannya untuk mengenal Allah dengan benar. Jadi inilah pengenalan kita yang panjang. Dan dengan inilah semua makhluk
semua ciptaan ditundukkan dan dia menang. Kemenangan dia bukan karena kuasa. Kemenangan dia karena ketekunan dia, kesabaran dia memenangkan setiap ciptaan. Memang dia utamakan kita, manusia. Karena kita lah yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kita adalah buatan tangan. Itulah sebabnya ketika kita dalam kandungan ibu kita, dia ada di sana, merenda, merekam kita waktu kita menjadi bayi. Itulah manusia. Segambar, diciptakan, direka dengan tangannya. Dibentuk. Berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu hanya perkataan jadilah. Kita tidak. Kita ini buatan tangannya. Itulah sebabnya. Dia sekarang kembali mencipta ulang kita, memperbaiki kita. Betapa sangat hati-hatinya dia mengerjakan kita. Dia tahu kerapuhan kita. Jadi kita ini sangat menarik bagi dia. Dan biarlah kiranya kita seperti punya sikap seperti Allah itu dalam memandang manusia di sekitar kita. Jadi belajarlah merenungkan perkataan Tuhan dengan tenang, saudara. Perhatikanlah esensinya Tuhan. Maka saudara akan dilingkupi kasihnya terus. Saudara akan berjalan terus. Bahkan dalam lembah kekelaman pun dia menyertai engkau. Baik saudara, sudah jam 6. Puji Tuhan saudara. Nanti malam kita lanjutin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau menolong kami. Engkau menuntun kami. Engkau memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapak untuk perkataan-perkataan-Mu pagi hari ini. Haleluya. Apapun kegiatan kami hari ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang semakin mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua, sampai jumpa nanti malam ya.